Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Sobat Kampus kembali lagi di Sida Menyapa. Saat ini saya Ranisya Hanifa sebagai host kedatangan tamu spesial luar biasa, Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan, Ibu Dr. Septi Budi Sartika MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik ya Ibu. Oke. Ini kita akan secara basic dulu nih Bu, karena kan Sobat Kampus ini nggak semuanya mahasiswa, ada dari para calon mahasiswa, mungkin para calon wali mahasiswa, begitu ya Bu. Sebenarnya Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan itu ada prodi apa aja sih Bu? Oke, nah Sobat Kampus semuanya di prodi di Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan itu ada 6 prodi. 6 prodi, oke. Yang pertama, yang paling tua itu adalah prodi Psikologi. Prodi Psikologi paling tua ya Bu? Iya, paling tua. Prodi Psikologi ini terakreditasi B. Terakreditasi B. Oleh BAN PT ya. BAN PT ya. Lalu kemudian berikutnya di tahun 2010 itu ada prodi PG PAUD. PG PAUD. Yang saat ini sudah terakreditasi unggul. Lalu yang ketiga ada prodi PGSD. Juga terakreditasi unggul. Kemudian yang keempat ada prodi pendidikan bahasa Inggris, juga terakreditasi unggul. Dan yang kelima ada prodi pendidikan IPA yang baru saja kemarin juga terakreditasi unggul. Dan yang terakhir ada prodi pendidikan teknologi informasi. Ini terakreditasi baik sekali karena ini prodi yang paling bungsu ya di FPIP. Oh, ini paling baru tuh berarti PTI itu? PTI, oh, iya. Okay. Berarti sudah hampir 80% unggul ya Bu ya, Fakultas betul. Psikologi dan Ilmu Pendidikan Sida nih. Oke, tadi sudah lengkap dijelaskan beserta akreditasinya begitu ya Bu. Mungkin singkatnya itu Ibu ya, karena ini kan untuk para calon mahasiswa. Banyak sekali tentunya FKIP yang berdiri di universitas-universitas lain maupun PTN, PTS, PTMA sudah banyak banget nih Bu. Nah, yang bikin FPIP Sida ini unggul dibanding universitas yang lain itu apa Bu? Nah, kita lihat dulu sejarahnya ya. Sejarah. Jadi okay. FPIP itu satu-satunya prodi, satu-satunya nomenklatur fakultas yang ada di Indonesia yang tergabung Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan. Oh iya, benar banget. Biasanya terpisah. Jadi itu, iya, ya. biasanya terpisah. Fakultas Psikologi sendiri, FKIP sendiri begitu ya. Kalau secara sejarahnya begitu, di 2019 itu bergabung jadilah yang namanya FPIP. Seperti itu. Nah, kenapa kok harus di FPIP begitu ya? Keunggulannya banyak sekali teman-teman, Sobat Kampus semuanya ya. Keunggulannya yang pertama, kalau yang di prodi psikologi itu teman-teman nanti akan diajari. Jadi tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga ada praktek lahan ya atau lapangan yang ada. Nah, kita juga punya namanya layanan psikologi terapan yang ada ini di untuk umum ya Bu? Untuk umum. Nah, itu juga cikal bakal dari prodi psikologi itu sendiri. Wah, iya, jadi teman-teman yang sudah alumni begitu ya juga kita rekrut karena mempunyai kompetensi di bidang kita rekrut untuk ada di pelayanan itu begitu. Itu yang psikologi. Psikologi ini luar biasa ya. Tren setiap tahunnya itu mahasiswanya stabil begitu ya. Stabil dalam artian jumlahnya lumayan 4 kelas. Iya, 4 kelas begitu. Dengan masing-masing kelas perkiraan 30 mahasiswa. Iya, sesuai dengan peluang kerjanya. Kalau di psikologi itu kan ada sebagai asisten psikolog. Kemudian juga tester ya, yang paling urgent itu tester itu. Terus kemudian nanti teman-teman itu juga bisa menjadi pendidik ya, pendidik yang ada di sekolah, terutama yang sekolah inklusi itu sebagai guru sedu. Guru sedu. Iya, sedu itu kepanjangannya apa Bu? Guru bayangan. Guru bayangan. Guru yang pendamping. mendampingi. Iya, betul. Guru yang mendampingi teman-teman siswa yang inklusi itu. Dan kalau kita lihat tren inklusi saat ini kan menjadi apa ya, istilahnya kebutuhan gitu. Jadi orang tua rela menyekolahkan anaknya di sekolah yang inklusi ya kan, supaya secara sosial ini mereka bisa membaur dengan
anak-anak yang normal begitu. Jadi perkembangannya juga akan tetap berjalan gitu. Tentunya anak-anak yang inklusi ini butuh yang namanya guru shadow. Guru shadow, iya. Untuk mendampingi mereka begitu ya. Oke, itu dari sisi psikologi. Nah, untuk prodi pendidikan ini kan kita punya 5 nih Sobat Kampus nih. Tadi sudah diinfokan ada PG PAUD, PG SD, PBI, pendidikan bahasa Inggris, kemudian ada pendidikan IPA dan satu lagi pendidikan teknologi informasi. Nah, masing-masing tentunya sesuai dengan kepakaran ilmunya ya. Kalau yang PG SD berarti nanti jadi pendidik yang ada di SD. Nah, selain itu juga bisa sebagai edupreneur ya. Edupreneur di bidang sekolah dasar tentunya. Nah, kita kalau di SD itu punya keunggulan juga. Nah, di PGSD keunggulannya apa? PGSD Umsida punya SD Lab. Iya benar, lab school ya. Lab school itu tempat prakteknya, dan kurikulum yang ada di SD Lab itu sangat bersinergi dengan kurikulum yang ada di kampus gitu ya. Jadi tidak jauh berbeda gitu, sinerginya ada. Nah, begitu. Jadi di lab school ini para mahasiswa PGSD itu magangnya itu di situ. Betul. Jadi hampir bisa dibilang 90% ya alumni kita itu ada di sana. Di SD Lab School Muhammadiyah ya. Di SD Mica. Muhammadiyah. Iya, Muhammadiyah Satu Candi. Terus kalau yang PBI ini ya pendidikan bahasa Inggris ya tentunya sesuai dengan kepakarannya. Teman-teman nanti juga bisa mengajar bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu kan lebih luas ya. Lebih luas tidak jenjangnya. hanya di SMP gitu ya, tetapi mulai dari PAUD kan bisa. Bisa. Jadi guru PAUD juga bisa, guru di SD juga bisa, sampai guru SMA di SMP, SMA bahkan di SMK. Ya, betul banget. PBI ini satu-satunya prodi yang range peluang kerjanya cukup banyak dibanding dengan prodi pendidikan yang lainnya begitu ya. Dan juga SDM ya, secara dosen yang ada di PBI ini pun juga doktornya hampir 80% ya. Hampir 80%. Jadi pendidik di prodi pendidikan bahasa Inggris ini 80% sudah doktor begitu ya dosennya. Wow. Dari perguruan tinggi baik yang ada di Indonesia, dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu kemudian ada prodi tadi PGSD sudah ya. PGSD, PBI, kemudian pendidikan guru PAUD ya. Guru PAUD. Nah, guru PAUD ini juga kita juga ada TK Lab-nya. Oh, ada TK Lab-nya. Ada TK Lab ya, itu tempat magangnya teman-teman. Ada di daerah sana, di sepanjang sana. Jadi teman-teman ini juga bisa action gitu ya. Nanti praktek lahannya juga akan dibawa ke TK Lab-nya. Nah, seperti itu. Itu mereka berapa lama Bu magang kayak tadi di PGSD, di SD Mica, kemudian ini pergi PAUD di TK Lab-nya. PAUD itu berapa lama mereka? Jadi kalau di prodi kependidikan untuk magang itu 2 kali. Yang pertama itu namanya istilahnya PLP 1. Nah, untuk pengenalan bagaimana kultur atau budaya sekolah. Sekaligus struktur organisasi. Sebetulnya nggak hanya di SD Lab kalau magang itu, banyak sekolah mitra yang bermitra ya dengan kami yang ada di fakultas maupun di prodi. Jadi kita tempatkan pasti itu sekolah mitra. Kalau sekolah-sekolah Muhammadiyah ya otomatis kita ke sana gitu ya. Iya. Karena di Sidoarjo sendiri ini cukup banyak ya Bu, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, sampai SMA Muhammadiyah, SMK juga ada. Termasuk TK sendiri banyak sekali tuh jumlahnya. TK itu sekitar hampir 60-an mungkin. 60 TK Muhammadiyah hanya di Sidoarjo. Wow, banyak sekali. Kalau sekolah itu mulai dari SD, SMP, SMA, SMK itu total sekitar 38. Ya, kalau kita garap itu punyanya Muhammadiyah sendiri itu sudah luar biasa. Kayaknya bahkan kurang-kurang kadang mahasiswanya ya. Kalau mau cari tempat magang itu kita nggak pernah ribet. Nggak pernah kekurangan ya Bu ya. Untuk yang magang kedua Mbak Rani, PLP 2 ini bobotnya lebih banyak ya, 3 SKS. Di sekolah ini kurang lebih selama 1,5 bulan atau 6 minggu. Iya, jadi mereka nanti tidak praktek ya. Kalau praktek itu kan ranahnya PPG.
Oh, ranahnya ya. profesi guru gitu ya. Nanti setelah sarjana, kalau PPL itu dulu namanya PPL. Kalau sekarang itu PLP2 itu lebih mengarah ke asisten guru. Oh, jadi mendampingi Mendampingi guru. Jadi belum apa ya, istilah bahasa Jawanya itu belum cul-culan begitu loh. Belum dilepaskan belum untuk mengajar dilepas mahasiswa sepenuhnya sendiri. begitu untuk mengajar siswa gitu. Mengajar Jadi tetap siswa. ada rem dari guru pamong istilahnya. Iya, iya. Ya, seperti itu. Terus berikutnya setelah prodi PG PAUD juga ada prodi IPA, pendidikan IPA. Secara nomenklatur nama tentunya menjadi guru untuk mata pelajaran IPA. Nah, basic IPA itu hanya ada di SMP atau MTS. Oh, iya, Begitu. iya, iya. Jadi kalau di SD bisa sih ya, bisa, cuman harus nanti ada ininya apa penyetaraan begitu ya. Oh, iya, iya. Cuman memang bidikan kami itu IPA yang ada di SMP begitu, SMP atau MTS. Jadi kebanyakan teman-teman dari pendidikan IPA ini magangnya kebanyakan di SMP atau MTS begitu ya, Iya, Bu ya? ini sama kayak prodi PBI, hampir 80% dosen kita juga sudah doktor. Oh, Dan di IPA ini. sama juga dengan yang pendidikan bahasa Inggris, SDM dosennya juga sudah tersertifikasi semuanya Sobat Kampus ya. Gitu. Iya, iya, iya. Dengan kalau saya pernah dengar dengan jabatan fungsional yang hampir lektor semuanya, Iya, Bu, ya? betul. Kalau yang di prodi pendidikan bahasa Inggris sudah lektor semua. Iya. Di IPA juga. Ini kemudian yang mendukung sehingga prodi-prodi tersebut bisa mendapatkan akreditasi A, begitu. Betul. Itu kan menjadi salah satu para asesor itu penilaiannya kan banyak sekali. Mungkin teman-teman yang masih awam, akreditasi itu penilaiannya dari apa aja. Nah, salah Iya, satunya juga betul. dari SDM itu ya, Iya. Bu ya. Dari segi dosennya, dari segi yang paling urgent dalam Iya. suatu prodi itu kan kurikulum, Mbak. Betul. Kurikulumnya juga kita jaga. Oh, Begitu. jadi kurikulum ini juga dinilai oleh para asesor Betul. itu ya, Bu. Oke, Jadi kurikulum saat ini yang berjalan adalah kurikulum yang sudah berbasis OBE, Outcome Based Education. Nah, khususnya terutama mendukung program MBKM gitu ya, Merdeka iya, Belajar Merdeka Kampus Merdeka. Merdeka. Nah, kurikulum ini kan harus kita jaga ya kestabilannya ya. Sehingga selama 4 tahun proses harus berjalan gitu ya, 4 Iya, tahun. iya, Itu harus berjalan serta kita pantau begitu ya. Termasuk jumlah atau persentase kelulusan tepat waktu begitu. Oh, itu juga menjadi sebuah penilaian Iya, ya, Bu. betul. Oh, iya. Kelulusan tepat waktu itu kan antara 4 sampai 4,5 tahun ya. Oh, iya. Nah, itu juga menjadi salah satu penilaian indikator prodi tersebut bisa terakreditasi unggul nih. Iya. Iya. Kemudian ada satu prodi yang belum disinggung nih, Bu. Iya, PTI. ya, Iya. betul. Ini prodi yang paling bungsu di FPIP. Nah, di PTI ini kalau dari segi SDM alhamdulillah sudah tersertifikasi ya. Hanya saja ini memang perlu usaha Iya, karena masih lagi karena baru memang gitu tadi. prodinya paling baru karena Iya. secara akreditasinya juga baik sekali, tetapi perlu diketahui bersama Sobat Kampus semuanya, di PTI ini kalian juga bisa diajari bagaimana mengembangkan media berbasis ICT. Oh. Jadi nanti teman-teman Sobat Kampus semuanya kalau mau ke prodi pendidikan teknologi informasi, teman-teman yang pertama menjadi pendidik di bidang teknologi informasi, biasanya ada di guru TIK ya. Guru TIK. Nah, guru TIK itu juga bisa mulai dari SD, SMP maupun SMA atau SMK. Berarti ini jenjangnya juga luas ya, Bu Iya, ya, hampir sama jenjangnya- kayak pendidikan bahasa Iya, Inggris betul. tadi. Cuman kalau PBI mungkin lebih banyak ya, di PAUD juga bisa gitu ya. Kalau PBI lebih jangkauannya lebih banyak juga. Iya, iya. Nah, lalu selain menjadi pendidik yang di bidang teknologi informasi, juga mengembangkan media ICT ya, inovasinya juga diajari di sana. Satu lagi sebagai technopreneur. Oh, Iya, ada lagi nih, Bu, ya, selain iya, edupreneur ada betul. technopreneur. Ada Oke. technopreneur. Jadi kayak wirausaha di bidang teknologi. Jadi kayak pembuatan yang terkait dengan media pembelajaran saat ini kan sudah
banyak tuh ya media pembelajaran yang ada di sekolah itu sudah memanfaatkan IT. Ya, sekarang sudah marak ya Bu ya. Saya sendiri juga salah satu alumni dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan, terutama di Prodi PBI, itu juga media pembelajaran itu sekarang kami lebih diarahkan untuk mempelajari media pembelajaran digital. Begitu ya Bu ya. Karena sekarang semua media pembelajaran itu siswa itu jauh lebih tertarik dengan gadgetnya gitu ya. Maka bagaimana caranya kita membuat siswa itu melihat gadget tapi tetap belajar. Nah, itu yang dipelajari oleh mahasiswa nih ya. Ini dari sisi Ibu Dekan ya, ternyata itu juga bisa dimanfaatkan sebagai teknopreneur dan lain sebagainya. Oke, itu tadi kita sudah mengenal dari semua program studi yang ada di FPIP nih Sobat Kampus. Nah, tadi sudah mengenal keunggulannya. Saya kemarin juga baru-baru ini, minggu-minggu ini juga kita baca-baca di umsida.ac.id nih Bu, ada dari Universitas Malaya Malaysia yang datang ke Umsida dan itu bekerja sama dengan banyak fakultas, terutama Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan. Nah, apakah ini juga sebuah cabang kerjasama internasional begitu? Betul. Jadi Mbak Rani dan Sobat Kampus semuanya, kerjasama internasional yang ada di FPIP ini kita jalin terus ya, tidak hanya berhenti sampai penandatanganan MOU begitu, ya. tapi juga dengan kegiatan-kegiatan yang telah berjalan. Nah, dalam minggu kemarin dan minggu ini kita kedatangan tamu yang menjadi PIC-nya adalah FPIP itu sendiri, yaitu dari Faculty Education University Malaya Malaysia. Sebanyak 16 mahasiswa melakukan pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa di Umsida selama 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Kegiatannya kita sharing ke fakultas-fakultas sehingga banyak sekali ya keuntungannya. Jadi karena ini mahasiswa ini sebetulnya dari negara Cina yang sekolah di Malaysia begitu ya. Jadi mereka ini adalah mahasiswa yang internasional, kuliah di Malaysia dikerjasamai lagi dan sekarang coba untuk kuliah di Umsida itu seperti apa begitu selama ya, 1 minggu. Nah, di situ jadi full English. Jadi teman-teman mahasiswa yang sempat berinteraksi dengan mereka kemarin juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi sedikit ngetes gitu ya, ngetes dalam artian ini kemampuan bahasa Inggrisnya sampai mana ya. Nah, begitu. Jadi tidak hanya memberikan edukasi untuk si mahasiswa internasional tapi juga untuk mahasiswa Umsida begitu ya. Iya, kolaborasinya kita banyak mulai dari fakultas kita sendiri dengan kegiatan international class. Lalu kemudian ada visiting lecture. Kemudian yang ketiga ada presentation paper. Jadi teman-teman University Malaya ini program master ya. Semester 1. Iya. Jadi mereka harus punya paper kan sebelum melanjutkan ini kan. Kalau S2 itu kan singkat. Kuliahnya kan cuma 2 tahun ya. Nah, jadi mereka harus sudah punya paper, dipresentasikan ke teman-teman, dikasih umpan balik seperti itu. Terus yang keempat, itu acaranya terkait dengan ini, workshop. Local wisdom. Pengenalan budaya yang ada di Sidoarjo ini berarti Bu ya? Menggunakan udeng pacul goang itu. Mereka belajar membuat itu ya. Betul. Saya lihat di TikToknya Umsida 1912 itu juga melihat para mahasiswa yang Chinese ini belajar membuat udeng pacul goang. Luar biasa. Waktu di sana itu ada interaksi yang cukup bagus ya dengan 3 bahasa. Jadi instructionnya itu mungkin di bahasa Inggris ya, karena pematerinya ini bahasa Indonesia, lalu kemudian ditranslatekan ke bahasa Inggris, lalu mereka mentranslatekan ke teman-temannya dengan bahasa Mandarin. Jadi ada 3 cukup bahasa. Panjang ini. Iya. Akhirnya terbentuklah udeng yang sangat cantik itu ya. Nah, konon di udeng pacul goang ini merupakan prestasi mahasiswa FPIP. Betul. Terutama di Prodi Pendidikan IPA itu mahasiswa kami memperoleh hibah yang tahun 2023 kemarin. Ada hibah P2MW dan PKM. Oh ya, ini Mbak Elena itu ya? Iya, satunya Mas Dwi Prastyo. Saya juga sempat baca tuh di umsida.ac.id bahwa Mbak Elena ini mendapatkan hibah untuk produknya. Nah, produknya ini adalah udeng pacul goang khas dari Sidoarjo, tapi dia membuat bentuk lain menggunakan batik ekoprint sehingga
kain-kain batik ini tidak menggunakan lagi pewarna-pewarna sintetis atau buatan, tapi menggunakan pewarna alami. Ya, luar biasa ini ya. Dan itu juga Elena ini submit artikel publikasinya itu terkait juga dengan ekoprint. Batik ekoprint di dalam udeng pacul goangnya itu dikaji secara sains. Jadi memang kita harus mengkaitkan dengan kepakaran atau bidang ilmunya ya. Karena Mbak Elena ini dari IPA ya, Bu? Dari prodi pendidikan IPA. Jadi sangat korelasinya sangat cukup baik ya, Bu ya, dari batik ekoprint, kemudian dari alam, sehingga itu nyambung ke pendidikan IPA-nya. Oke, luar biasa. Tapi saya dengar tidak hanya bekerja sama dengan University Malaya Malaysia. Iya, betul. Nah, ini kita pengen tahu nih ya Sobat Kampus, kira-kira FPIP UMSIDA ini bekerja sama dengan apa aja dari luar negeri tuh, luar negeri mana aja gitu, Bu? Pengen tahu banget nih kita. Oke. Nah, kerjasama dengan luar negeri itu tidak hanya dengan Malaysia ya, yang tadi, tetapi juga ada dari Inovasi Australia. Nah, Inovasi Australia ini penggeraknya dari prodi PGSD. Jadi kerjasamanya tuh terbentuk mulai tahun 2018 sampai 2023 kemarin. Baru selesai. Nah, ini informasi yang kami peroleh ini mungkin ada keberlanjutan dari sinergi program tersebut begitu. Jadi dengan adanya inovasi ini sangat membantu sekali ya dalam perencanaan, terutama khususnya untuk kurikulum PGSD itu sendiri. Yang dituntut kan ada 3 ya, literasi, numerasi, sama sains dasar. Nah, itu juga selain melibatkan unsur prodi, juga dosen yang ada di lingkungan PGSD ini juga dibekali begitu ya, dibekali dengan pelatihan, workshop, bahkan sampai training ya, menjadi trainer gitu untuk bisa mengembangkan yang namanya modul literasi, numerasi, dan sains dasar. Tentunya yang gender itu loh, tidak melihat gendernya gitu ya. Terus kemudian inklusi, ramah terhadap inklusi. Ramah terhadap siswa inklusi. Iya, betul ya. Itu dari Inovasi dan Australia. Kemudian dari negara mana lagi, Bu? Yang barusan mulai tahun 2023 kemarin itu ada Wijaba. Wijaba ini adalah salah satu foundation non-profit yang bekerja sama dengan Amerika. Nah, teman-teman FPIP ini kemarin itu sudah kerjasamanya, bentuk kegiatannya adalah magang. Jadi teman-teman ini melalui proses seleksi gitu ya, magang di Wijaba ini selama 6 bulan. Mereka magangnya di mana ini, Bu? Nah, magangnya ini bisa di sekolahan ya, karena sekolah-sekolah terutama yang sekolah terdampak begitu ya. Terdampak itu dalam artian sekolah yang di bawah standar yang harus dibantu begitu. Jadi sebetulnya Wijaba ini lebih ke arah sukarela begitu ya. Sukarela hanya saja pembiayaannya langsung dari Amerika begitu. Jadi foundationnya ini dari Amerika. Dari Amerika, begitu. Nah, itu tadi ya lembaga non-profit. Iya, betul. Jadi 6 bulan itu nanti teman-teman yang magang dikonversi maksimal 20 SKS. Kan sesuai dengan program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan batas maksimal konversinya adalah 20 SKS. Oke. Kemudian setelah Australia, Amerika, kemudian mana lagi nih, Bu? Yang terakhir kemarin itu di sekitar bulan Agustus sampai November itu ada KKN internasional tuh, Bu. KKN internasional. Nah, itu ada di Thailand. Jadi mahasiswa UMSIDA ini berangkat ke Thailand gitu ya, Bu? KKN internasional ke Thailand ya, kan lebih menantang ya. Kalau program MBKM itu saat ini tentunya programnya sangat menantang gitu ya. Jadi out of the box. Jadi untuk mahasiswa yang calon mahasiswa yang suka berpetualangan, silahkan gitu ya. Termasuk student mobility atau pertukaran mahasiswa ke luar negeri gitu ya. Itu kan teman-teman juga bisa apply sendiri ke kampus yang dituju atau melalui program kementerian. Begitu. Jadi sama, intinya sama-sama untungnya gitu ya. Artinya kalau melalui program kementerian mungkin cover dana yang digunakan itu lebih full gitu ya, lebih full gitu ya. Tetapi kalau kita apply sendiri ke kampus gitu ya, tentunya ya
harus persetujuan kaprodi ya sama fakultas ya, jangan cul-culan gitu ya keluar gitu, nanti yang bertanggung jawab siapa begitu ya. Tiba-tiba dia apply terus ke luar negeri sendiri, betul. nah itu kan kita juga nggak tahu ya. Iya. Oke, dari persetujuan kampus kemudian itu nanti akan dikonversikan 20 SKS. Betul, gitu. maksimal Mbak. Maksimal. Jadi bisa 18, bisa 17. Yang jelas itu maksimalnya adalah 20 SKS. Nah, itu nanti yang menentukan tentu dari pihak fakultas dan juga Betul. prodi begitu. Iya, prodi. Ya, Yang prodi. pasti prodinya, karena kan nanti dikonversi ke dalam mata kuliah yang ada di program kurikulumnya mereka begitu. Nanti berapa SKS-nya seperti itu. MBKM sendiri kan banyak ya Mbak ya, programnya ada 8 gitu loh. Ada 8 ya? Iya, ada 8. Hanya saja kan nggak semua program itu include atau masuk ke prodi. Paling tidak kan teman-teman teman-teman mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk bisa keluar kampus itu maksimal 3 kali gitu, 3 semester gitu, melalui program MBKM. Entah itu melalui pertukaran mahasiswa Merdeka, kemudian ada riset ya. Riset. Iya, MBKM riset, kemudian ada yang pengabdian membangun desa. Tetapi kalau pengabdian ini kalau di FPIP ini mungkin belum berjalan. Kalau yang riset sudah. Yang riset. Riset, terus kemudian karena pengabdian ini kan selama 1 semester. Nah, apalagi pengabdian yang dimaksud adalah membangun desa, ya tentunya belum cocok gitu ya dengan profil lulusan ya, untuk konversinya dan lain-lain. Profil lulusannya kan pendidik yang paling utama di sekolah begitu. Nah, lalu berikutnya MBKM yang biasanya sering menjadi ini mahasiswa itu pertukaran mahasiswa itu. Kalau yang di prodi keguruan sendiri itu yang paling banyak ya kampus mengajar. Iya, itu banyak banget teman-teman yang suka. Kalau awalnya kampus mengajar ini kan punya sejarah tuh. Kampus mengajar ini semula kan seluruh program studi yang ada di universitas manapun bisa ikut gitu. Seiring berjalannya waktu, evaluasi dilakukan, ternyata yang lebih efisien itu hanya di prodi pendidikan. Gitu. Kenapa? Karena nanti yang bisa mengangkat sampai dengan maksimal 20 SKS itu hanya di prodi pendidikan. Iya, betul. Jadi sekarang kampus mengajar itu mayoritas dari teman-teman FPIP begitu Ibu ya. Yang banyak lolosnya ya dari FPIP begitu. Sekarang sudah sampai kampus mengajar angkatan 7. Wah, sudah 7 angkatan nih sobat kampus ya. Itu yang paling favorit, yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa FPIP. Iya, betul banget. Iya. Nah, ini tadi kan sudah menyinggung banyak banget MBKM ya. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa sudah mengenal nih MBKM itu seperti apa, Bu. Tapi untuk teman-teman para calon mahasiswa mungkin belum ya. Jadi MBKM ini sudah menjadi program kementerian yang wajib diikuti oleh seluruh perguruan tinggi begitu ya, Bu. Jadi mahasiswa ini tidak hanya terkungkung belajar di dalam kampus sobat kampus ya, tapi juga bisa belajar dari kampus mana saja, bahkan bisa mungkin mencoba di prodi lain, di kampus lain, bahkan di luar negeri ya. Nah, untuk pembiayaannya sendiri bagaimana tuh, Bu? Kalau teman-teman mahasiswa ini mengikuti kegiatan pembiayaan dari hibah ya, berarti dari kementerian. Oh, gitu ya. Dari kementerian. Tetapi UMSIDA biasanya juga dapat hibah besar. Jadi UMSIDA juga punya program MBKM sendiri biasanya. Oh iya. Jadi di dalam MBKM mengajar, ada MBKM sendiri. Seperti UMSIDA mengajar, UMSIDA mengabdi, terus tugas akhir UMSIDA. Oh ya, TAU gitu ya, tugas akhir UMSIDA. Itu kan bisa difasilitasi. Karena ke depan kita juga nggak tahu ya MBKM ini siapa yang mau membiayai. Nah, mungkin menurut pandangan saya kementerian ini sedikit mau menarik gitu ya, termasuk kayak kebijakan terkait dengan kampus mengajar. Yang semula itu kalau saya perhatikan mulai dari kampus mengajar perintis itu programnya itu bisa keluar pulau. Nah, teman-teman ini bisa pengabdiannya keluar pulau, keluar daerah, karena memang sasarannya adalah sekolah-sekolah yang terdampak. Iya, betul. Seiring perkembangan ternyata teman-teman ini berdasarkan domisilinya. Oh ya, semakin mengerucut lagi ya. Tentunya berkaitan dengan
fee atau Ya. honor yang diterima ya. Iya, betul karena Seperti tentunya itu. semakin jauh semakin membutuhkan biaya Nah, banyak harapan begitu ya. kementerian pun MBKM ini terus berjalan, namun pembiayaannya diserahkan ke universitas masing-masing. Makanya Oh, kenapa ya. kita banyak bekerja sama dengan universitas mitra, Iya. baik dalam negeri maupun luar negeri, Iya. termasuk dengan sekolah-sekolah ya, ataupun beberapa industri yang terkait dengan prodi psikologi ya, karena memang di prodi psikologi itu berbeda dengan prodi keguruan Keguruan ya, yang lain, ya. begitu. Oke, itu tadi sudah lengkap sekali ya. Dari mulai kerjasama internasional, kemudian MBKM tadi juga sudah disinggung ya. Sebenarnya selengkapnya mengenai MBKM ini juga sudah dibahas nih Bu oleh Ibu Wakil Rektor 1 ya, Ibu Dr. Hana Catur Wahyuni. Teman-teman Sobat Kampus bisa langsung nonton nih ya, bisa scroll-scroll lagi di UMSIDA 1912 ini untuk seperti apa sih MBKM yang berjalan di UMSIDA. Oke, kemudian yang terakhir nih Bu, mengenai prestasi. Kita kan sudah lihat banyak sekali prestasi yang dihasilkan oleh teman-teman FPI ini, FPIP ya Bu, bukan hanya dari akademik tapi juga non-akademik. Nah, gimana sih Bu? Ibu akan menjelaskan nih bagaimana prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa FPIP. Sobat kampus semuanya. Nah, untuk prestasi mahasiswa kita terkait dengan bidang akademik itu banyak sekali kalau mau disebutkan ya. Kalau kemarin mengikuti kegiatan international competition yang dilaksanakan oleh University Malaya, itu hampir kita dapat platinum lumayan. Wah, Lumayan, kalau tidak salah sekitar 3 platinum. Nah, berdasarkan idea kategori, riset kategori, nah sama innovation kategori itu juga dapat. Sebetulnya ya Mbak Rani ya, kalau saya boleh bilang antara perguruan tinggi swasta dengan perguruan tinggi negeri itu bedanya apa ya gitu ya? nggak ada bedanya sebenarnya Bu ya. Semuanya tuh bisa punya peluang atau kesempatan Untuk berprestasi. berprestasi. Oke. Ya, wow, luar biasa. Lalu yang berikutnya seperti lomba psikoposter, kemudian ada lomba LKTI, bahkan PKM itu kemarin juga dapat dari FPIP. Jadi teman-teman itu antusias kalau mereka dibimbing oleh pembimbing yang antusias juga gitu ya. Iya, tentunya apalagi sesuai bidang keahlian mereka begitu ya Bu ya. Betul. Okay. Selain prestasi akademik juga ada prestasi non-akademik di bidang olahraga, kesenian. Kan mungkin tapak suci, bela diri itu banyak sekali dari teman-teman FPIP ya Bu ya. Itu banyak sekali. Dan tentunya para mahasiswa yang mendapatkan prestasi ini selain mereka juga akan mendapatkan hadiah dari prestasi, mereka juga akan mendapatkan imbal prestasi nih dari kampus ya. Dan nanti mereka waktu yudisium dan juga wisuda juga akan mendapatkan apresiasi ya sebagai mahasiswa berprestasi. Luar biasa. Masih banyak lagi nih Sobat Kampus yang kita pengen obrolin dengan Bu Septi ya. Tapi karena prestasi mahasiswa satu lagi mungkin ya. Satu lagi. Prestasi dosennya dong. Wah, ternyata dosennya juga punya prestasi nih Bu ya. Prestasi. Nah, contohnya menjadi kalau dosen kan kelasnya catur dharma ya. Kalau kita di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu kan harus empat pilar ini ya, pendidikan pengajaran, kemudian penelitian pengabdian, lalu satunya lagi AIK. Nah, prestasi dosen kita itu juga banyak ya. Taruhlah Pak Dr. Muhammad Faisal Amir gitu ya. Beliau ini masih muda, masih muda tapi sudah lektor kepala Mbak Rani. Wah. Risetnya di jurnal terakreditasi Scopus itu banyak sekali. Satu tingkat lagi sudah menjadi profesor ini ya. Betul sekali. Jadi lektornya ini sudah full gitu ya. Sebentar lagi beliau ini juga akan menjadi guru besar atau mungkin bisa jadi guru besar termuda gitu ya. Sudah begitu. Selain Pak Dr. Muhammad Faisal Amir ini juga ada Dr. Yuli Astuti yang ada di PBI, juga risetnya juga banyak, publikasinya di Scopus itu juga banyak. Dan kemarin juga dapat penghargaan dari universitas sebagai dosen dengan publikasi internasional terbanyak. Wow, luar biasa di Sobat Kampus ya. Begitu. Jadi juga beliaunya ini sebagai reviewer jurnal Scopus gitu ya. Ada Scopus, juga ada Web of Science atau WOS gitu. Ada lagi juga kemarin yang prestasinya terindeks Sinta.
Oh iya. Sinta terbanyak begitu. Jadi ada dosen kita yang terindeks Sinta terbanyak juga. Kemudian apa yang terkait dengan bidang kayak semacam lolos hibah pendanaan itu juga di tahun 2023 kemarin ada dosen yang lolos hibah riset di RTPM multi years. Jadi selama 3 tahun Mbak Rani didanai. Wow. Dan itu masuk ke skala penelitian jalur 8 untuk yang kompetitif nasional. Nasional ini sudah nasional tingkatnya ya skalanya. Bu ya. Jadi sudah hibahnya sudah luar biasa begitu ya. Lalu yang Abdimas pun, yang skema Abdimas ini juga lolos untuk pendanaan multi years begitu. Gitu nih Jadi sobat dosen kampus ya. kita juga harus berprestasi dong, tidak hanya mahasiswa ya Bu ya, mahasiswanya. tapi dosen juga saling berkejar-kejaran untuk meraih prestasi nih. Luar biasa sekali FPIP Umsida. Oke, Ibu singkat karena kita waktunya sudah hampir 30 menit lebih nih Bu. Kira-kira closing statement nih Bu dari Ibu Dr. Septi Budi Sartika MPD ini sekaligus mengajak para calon mahasiswa. Boleh nih Bu, silakan. Sobat kampus semuanya, kalau teman-teman mau melihat peluang ya, kita bicara peluang di tahun 2024 ini akan banyak sekali perekrutan begitu ya, perekrutan guru atau tenaga pendidik yang ada di sekolah untuk ASN maupun untuk guru yang swasta dan seterusnya begitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa melihat peluang itu, yuk gabung bersama kita di FPIP Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Umsida, ada di kampus 3. Kampus 3 itu ada di Jalan Raya Lebo ya, nomor 4, Pilang Wonoayu. Kalau misalkan mau main ke sana, ayo kita tunggu kedatangannya. Oke, luar biasa. Boleh kita tepuk tangan dong buat teman-teman yang di studio. Oke, luar biasa sekali Sobat Kampus. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Dekan ya, Ibu Dekan FPIP, Ibu Dr. Septi Budi Sartika sudah bergabung bersama kami dan juga menjelaskan seperti apa nih FPIP dalam 35 menit singkat ini tadi ya Bu ya. Buat teman-teman Sobat Kampus tadi sudah diajak langsung oleh Ibu Dekan yang pengen datang ke FPIP Umsida, langsung aja ke kampus 3 Umsida. Oke, terima kasih Sobat Kampus. Sampai jumpa di lain kesempatan dan kita akan mengulik lagi bagaimana prodi-prodi dan fakultas yang ada di Umsida ini. Saya Rani, terima kasih Bu Septi. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.